Selamat pagi pemirsa, saya Della Aurelia Patilima hadir kembali dalam segmen berita kesehatan. Hari ini kami menyajikan sebuah kisah nyata yang menjadi pengingat bagi kita semua pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin karena ada kasus di mana komplikasi serius bisa muncul jika kondisi seperti preeklamsia tidak terdeteksi lebih awal. Pemirsa, di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah tercatat bahwa dari 28 kasus kematian ibu pada tahun 2020, sekitar 13 kasus atau 46% diantaranya disebabkan oleh preeklamsia berat. Angka ini menunjukkan bahwa preeklamsia bukan hal sepele, ia menjadi penyebab kematian ibu yang cukup besar. Pemirsa, ada fakta dan dampak dari preeklamsia. Menurut World Health Organization atau WHO, preeklamsia terjadi setelah usia kehamilan sekitar 20 minggu, ditandai dengan tekanan darah yang tinggi dan adanya protein dalam urin. Gejala lainnya bisa termasuk pembengkakan kaki, tangan, sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, dan gangguan fungsi ginjal. Tanpa deteksi dan penanganan yang tepat, kondisi ini bisa berkembang menjadi eklamsia, ditandai dengan kejang yang bisa membahayakan ibu dan janin. Pemirsa, di Indonesia sendiri, preeklamsia dan eklamsia menjadi faktor penyumbang kematian ibu yang signifikan. Studi-studi menunjukkan bahwa walau banyak ibu hamil mendapatkan layanan antenatal care, masih terdapat gap dalam deteksi dini faktor risiko seperti hipertensi kehamilan dan proteinuria. Pemirsa, laporan di Kabupaten Tegal ketika pandemi COVID-19 melanda, angka kematian ibu meningkat drastis. Satu faktor yang muncul adalah menurunnya kunjungan ANC dan keterlambatan deteksi komplikasi kehamilan. Ada juga laporan dari sebuah rumah sakit di Jombang, di mana sebuah kasus bayi meninggal saat persalinan karena adanya kondisi preeklamsia yang diduga tidak ditangani secara optimal terlebih dahulu. Pemirsa, pentingnya pemeriksaan kehamilan ANC. Pemeriksaan kehamilan secara rutin atau ANC sangat penting untuk kita. Karena yang pertama, mendeteksi tekanan darah tinggi sejak dini. Yang kedua, mengukur adanya protein dalam urin. Yang ketiga, memantau pertumbuhan janin dan kondisi plasenta. Dan yang keempat, mengenali gejala seperti sakit kepala berat, pembekakan ekstrim, dan gangguan penglihatan. Dengan deteksi dini, tenaga kesehatan bisa memberi intervensi seperti pengobatan, observasi intensif, dan tindakan rujukan sebelum kondisi memburuk. Pemirsa, kasus nyata seperti di Tegal dan Jombang sudah membuktikan bahwa preeklamsia merupakan ancaman serius, tapi bisa dikelola jika ada kesadaran dan layanan medis yang responsif. Kemudian, untuk para ibu hamil, pastikan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur di fasilitas kesehatan resmi. Jangan abaikan gejala yang terasa seperti sakit kepala hebat, pembengkakan, atau pandangan kabur. Diskusikan riwayat keluarga atau kondisi medis sebelumnya, misalnya hipertensi sebelum kehamilan, dengan tenaga medis. Untuk keluarga dan masyarakat, dukung ibu hamil agar tidak menunda pemeriksaan karena jarak, biaya, atau alasan lainnya.
Sebarkan informasi bahwa ancaman seperti preeklamsia bisa dicegah dengan tindakan sederhana, yaitu kontrol kehamilan rutin. Saya, Della Aurelia Patilima, mengajak pemirsa sekalian untuk selalu waspada dan proaktif dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan. Karena pada akhirnya, keselamatan ibu dan keselamatan generasi penerus kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di segmen berikutnya.